sabar, menerima apapun segala kekurangan dia. Saya sampai detik ini meyakini anak saya yang pertama itu adalah bapak saya, Pak. Nah, bisa. Karena kita ini, makanya sesuai doa. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, jadikan sebagaimana aku. Ya sekarang kakek Mas Hendra di ais lagi. Sayang. Karena kakek kita nggak sempat sekolah. Si jiwa itu. Kita yang nyekolahkan. Seru sama Abah Setu. Iya. Karena itulah kita itu terus akan saling keluarga itu. Saling menyadarkan tadi semua. Yang akan dirubah itu hanya, kan kita ini sebenarnya di mata Tuhan, di mata provider, kalau Abah istilahkan handphone dibagi 3, ada jasadnya, ada SIM card, ada provider. Di mata provider, SIM card ini milik dia. Nggak ada bedanya Mas Hendra dengan Abah, dengan anak Mas Hendra, itu nggak ada beda. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Makanya Imam Sajali berkata, anakmu itu bukan anakmu sebetulnya. Karena di sisi Tuhan, anakmu itu ruhnya. Dan ruh itu bukan milik ibumu, bukan milik orang tuanya. Makanya hukum genetika ini hanya kepada jasad. Maka disitulah kata Abah, ternyata Nabi Muhammad itu bukan Muhammad itu ada tidak punya keturunan gitu. Karena orang salah pada casing. Sementara casing ini harus dihilangkan pada saat balik pada Allah. Orang berbangga-bangga dengan casing. Hanya hilanglah tujuannya. Mas Hendra. Nah, bahkan maaf ya, bagi Abah ini sekarang sudah mulai penawaran. Abah mau mati di mana? Mau lahir di mana? Gimana, Bah? Bisa dielaborasi lebih detail, Bah? Nah, itu, Bah. Begini. Dulu kan waktu Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, kan ditanya dulu sama Allah. Si jiwa itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa hadis itu, hadis kan Nabi mengatakan nanti orang itu akan boleh memilih pintu surga. Pintu surga. Nah, bagi orang yang sudah sampai kembali pada kesadaran sempurna, ternyata itu pun ditawarkan. Lahir pun milih. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Negara mana? Rumah seperti apa? Nabi Muhammad kan bukan ditawarkan. Ya Muhammad, engkau menjadi Rasul. Cuma ini juga masih itu perumpamaan semua. Semua sebetulnya. Ya Muhammad, kamu tuh menjadi apa? Apakah nanti menjadi sultan? Ataukah seperti Sulaiman, kaya raya? Ataukah kamu mau seperti Daud? Kata Muhammad, kan surat Wadduha. Kan tadi, aku ingin sebagaimana la ardo wa wahidin min ummati finnar. Bagiku tidak ada dunia ini semua. Cukup bagiku adalah untuk membawa umatku, ada tak satu pun yang masuk neraka. Itu pun siloka itu tadi semua. Cuma manusia kan terjebak di perumpamaan. Sekarang pun Abah sebetulnya sudah ada penawaran itu. Maka Abah sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari kan. 40 hari, 7 hari, 3 hari, semua. Sebelum reinkarnasi itu. Itu tuh apa rahasianya 3, 40, 100, 1000 tuh, Pak? Itu sebetulnya perjalanan ruh sebetulnya. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah rojiun gak perlu Mas Hendra. Gak perlu. Karena pada dasarnya Abah menyaksikan dan Allah mengisahkan tentang manusia yang dikembalikan yauman au ba'do yaum. Begitu ruhnya keluar, Mas rojinya pindah langsung. Kemana pindahnya? Kalau beliau ada calon bahagia, SIM cardnya penuh dengan kesadaran, maka dilahirkan di keluarga yang penuh kesadaran. Sesuai tanduran nih pada orang Jawa gitu ya Pak? Ya tadi kan waktu kisah Allah melahirkan Muhammad pun dicari ibu yang bernama Aminah. Ya ayah bernama Abdullah, itu pun siloka. Tubuh yang amanah, ruh yang sudah jadi hamba Allah akan melahirkan dirinya Muhammad, ruhnya. Mantap. Itu kan siloka semua sebenarnya. Tapi kemudian manusia terjebak watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka manusia ini terjebak pada perumpamaan-perumpamaan. Sampai kata Allah surat Al-Imran, banyak yudillu mayyasa wa ma yahdillahu mayyasa. Tersesat dengan perumpamaan, banyak yang kasih hidayah dengan perumpamaan. Tapi lebih banyak lagi kata Allah yang tersesat dengan perumpamaan. Tadi semua. Ya. Maka nikmat Mas. Jadi gak usah takut. Makanya. Jalani aja. Kalau udah ngerti. Bahkan coba. Mas Hendra dikasih tahu sama dia. Mas Hendra pulang ya 40 hari lagi katanya. Nah kemudian Mas Hendra sudah diperlihatkan. Di 40 hari itu. Di 7 hari ada siluet dari mata. Itu gak main-main Mas.
Karena kita bisa berkomunikasi, diperlihatkan tentang berita gembira, tentang siapa calon ibu, calon bapak. Wah, kayaknya ini istana nih. Saya lahir akan di perut siapa? Apakah di cucunya Bolkiah ataukah di Raja Jordan ini? Nah, itu. Betul. Tapi setelah mendengar ini kan minimal kita menjadi hati-hati bah. Betul. Dalam berbuat, dalam bertindak, gak gampang menyakiti orang. Nah, iya. Karena semuanya itu kan kembali kepada diri Sebetulnya kita. Gitu. kalau udah sampai di situ sebetulnya udah tidak ada kata menyakiti, Mas Hendra. Semua love. Hanya cinta. Pada saat dualitas tadi kan yang kiri kanan, dua. Makanya kenapa hati itu dua? Sebetulnya tentang syirullah dan nurullah. Tentang zat dan sifat. Iya. Tentang ini baju. Sebenarnya baju ini dari kain dari dari benang. Benang sudah kembali ke kapas. Tapi sebenarnya yang disebut benang itulah love itu, sifat. Maka itulah nama yang akan ditanya oleh dia pada saat ruh kita keluar. Siapa kamu? Ahmad dan Muhammad. Batinku Ahmad, dohirku Muhammad. Selesai itu di situ. Berarti kata dia, aku kapas, aku benang. Mana Allahnya? Ya udah, ada benang. Aku ya kamu, kamu ya aku. Kata manis pada saat lepas, siapa kamu? Aku gula. Ya gula ya manis. Manis ya. Nah di situ Mas, kalau sudah di level itu nanti akan diperlihatkan semua. Maka kenapa Abah selalu minta kepada mereka? Abah itu 7 kali sehari. Ya Allah, kalau nggak pantas pagi ini, tolonglah ya Allah. Aku rindu. Barangkali nanti siang, pokoknya Abah setiap hari 7. Ya, kerinduan yang sulit ditebak, Mas Hendra. Saya punya, padahal saya itu punya segala. Ya, punya majelis, punya rumah 1 hektar, apa semua saya. Punya mobil yang bagus-bagus, punya uang miliaran. Dan terus kita punya, bukan untuk kita bang, tapi terus kita mengatur bagaimana membagikannya dengan benar kan gitu. Tapi tetap gak ada yang dirindukan Mas Hendra. Saya coba jajal. Saya coba mungkin Bali lebih indah. Ternyata saat di Bali saya berpikir Lombok. Ternyata makhluk ini gak bisa memberikan kebahagiaan. Pas di Lombok ternyata Singapura. Enggak. Ternyata yang paling benar memberikan kebahagiaan itu hanya dia kok. Maka aneh orang itu tidak mau balik pada Allah. Aneh orang gak merindukan Allah itu aneh kalau menurut saya. Padahal kembali pada Allah itu bukan mati sebenarnya. Sorga kapan? Sekarang. Makanya ada ungkapan perjalanan kita udah pernah kan melewati berbagai macam perjalanan yang indah-indah gitu. Tapi yang paling indah tetap perjalanan saat kita pulang ke rumah ya. Betul. Sangat merindukan itu. Dan kita kenapa sekali-kali mungkin suka ada japu kan? Iya. Dia riwayin sedikit. Supaya kamu tuh ngerti. Tapi nanti Mas, panjenengan kalau sudah benar-benar sempurna, sebetulnya bukan lagi dejavu. Tiap hari itu menjadi, saya pernah ke sini. Iya Mas Hendra. Seperti flashback ya. Flashback semuanya. Kata saya juga kehidupan ini kayak gelas, dipecahin, prank. Iya. Kemudian diriwahin, diputar film tuh filmnya. Kayak gelas itu balik lagi ke satu. Tapi apa sih Bay yang bikin kita kadang sering mengalami fase seperti itu gitu. Karena itu kan tidak terjadi ke banyak orang gitu. Betul. Ya. Saya dan beberapa circle itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Contoh, ini lagi kumpul bareng-bareng nih, misalnya ngaji atau apa gitu ya di 7 harinya tetangga atau apa gitu. Ini persis aku pernah ngalami kayak gini tapi nggak tahu kapan. Gitu. Yes, that Iya kan? exactly. Yes. Sebetulnya nanti itu bahkan tiap hari, bahkan sekarang saya nunggu. Saya tuh kemarin kayaknya di siklus kemarin ketemu si ini di sini, saya tunggu malah. Mas Hendra, sampai ada orang datang ke sana. Aduh, 3.000 tahun saya nunggu Abah itu. Tuh, itu saya sampai kaget. Saya datang ketemu orang di pom bensin. Begitu saya lagi ngantri di pom bensin, ada beberapa orang nunggu saya di di toilet itu. Yang bilang saya udah nunggu Abah 3.000 tahun, yang satu bilang 4.000 tahun. Pertemuan kita di sini dulu. Coba itu. Istri saya nanya, Pak maksud mereka itu apa? Nah ini saya bilang yang sulit saya jelaskan ke kamu. Sebetulnya saya juga, kenapa saya kesini di hari ini? Dulu 4.000 tahun yang lalu saya ketemu dia di sini. Dan saya sadari sepenuhnya. Jadi bukan dejavu. Kita malah tiap hari itu, kayak belum lama saya sekarang besok mau ke Swiss nih April. Iya. Itu
Saya udah merindukan kembali satu tempat. Saya udah kebayang. Ini sekarang kalau saya pejamkan saja mata Mas Hendra. Ini memang kadang-kadang dianggap orang tukang hayal gitu kan tadi. Tapi faktanya nanti lihat saja saya akan ada di sana. Saya udah kebayang tuh sebuah desa. Itu kadang aneh itu. Kalau kita pernah ngalami, kita mau pergi ke itu udah kebayang desanya. Desanya tuh saya melihat sebuah lembah. Di atas pegunungan itu ada sungai. Kelihatan tuh Mas Hendra. Nyata semuanya. Oh jangan-jangan apa yang terkadang kita imajinasikan menjadi sebuah manifestasi. Kita yakin tuh karena kita sebenarnya sudah mengalami Betul. itu gitu ya Pak ya. Betul. Oh begitu. Betul. Jadi sebetulnya makanya be careful. Kadang-kadang memang ada juga halusinasi. Karena kita terlalu mengharapkan tadi. Jadilah fata morgana. Tapi ada yang real Mas Hendra. Masalah kata kita begini. Everything is happen. Terjadi. Dan sekarang saya itu hanya menyaksikan saja semua. Kalaupun ini saya batu saya. Ini karena Abah sudah mau berangkat April nih ke Switzerland. Sudah kebayang desanya tuh. Ada 2 wanita kelihatan lagi jalan di atas rumput. Di sampingnya ada sapi. Ya, kebayang terus setiap hari. Karena saya pernah di situ. Dan saya akan kembali ke situ. Jadi kalau belum pernah keliling dunia kan? Belum kan? Wajib balik lagi. Kan Allah udah nyuruh di surat Al-Mulk ayat 15. Ayo kelilinglah bumiku, injaklah bumiku. Nikmatilah kuliner di bumiku. Ini manusia ini salah konsep. Kalau Mas, kapan berangkat? Oh berangkat aku sama Abang. Oke. Ya, Mantap. kita ini salah konsep Mas. Iya. Jadi selalunya nanti. Padahal nanti itu ya sekarang. Maka Tuhan mengatakan dalam Al-Quran. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana tubuhmu diganti dengan tubuh baru, ruhmu diganti ruh baru. Tapi dengan kesadaran yang dulu. Star kehidupan. Karena hari ini kata Allah juga adalah hari pembalasan. Mas Hendra udah makan tadi siang? Katakanlah udah nasi kan. Itu nasi tanam pagi apa nasi tahun lalu? Tahun lalu. Tapi nasi yang ditanam, padi yang tanam hari ini kapan panennya? Berapa bulan? 6 bulan Tahun kemudian. depan. Katakanlah. Durian yang kita makan 10 tahun yang lalu. Selalu begitu konsep Tuhan tuh. Maka ada bahasa dunia akhirat. Akhir perjalanan kehidupan. Tapi begitu mengawali lagi, awal dunia lagi. Tapi bagaimana yang akan diulang itu tergantung. Memang awalnya itu blueprintnya di Allah. Tapi karena si jiwa itu dikasih kebebasan Mas Hendra, akhirnya kebablasan. Akhirnya kita jadi mengacak-ngacak catatan itu sendiri. Maka kenapa kita harus diajarkan sering duduk, merenungkan, mengosongkan tadi semua. Untuk mencabut, kalau Abah sih sudah banyak ajarkan ke teman-teman adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, kemudian kita onak tubuh makodamu, kita cabut dari nafas yang salah dulu. Ada tanaman yang di dada kita ini catatan dari ibu kita, perkataan-kataan ibu kita, kamu ini kan orang susah, kamu ini orang miskin. Dari kecil, anak tubuh dia dicatat di sini. Dan itu tidak akan hilang Mas Hendra. Karena seolah-olah dada kita ini adalah tempat berputarnya roll diri kita. Semua ada di sini. Maka di sini wanak tubuh makodamu. Makanya kenapa ada nafas masuk, nafas keluar itu. Ada atanzih, nafas masuk, atasbih, nafas keluar. Segala yang masuk ke dalam. Makanya dalam hikam itu min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Setiap napas yang kamu keluarkan itu kamu sedang membuat takdir. Tadi kata Mas Hendra, berpikir yang jauh apa kita buat. Tahu bahayanya kalau kita ini suudon, salah sangka. Menyangka hidup ini begini begitu. Ternyata semuanya. Maka sekarang Abah sudah ajarkan ke mereka. Kata Abah, sekali kamu duduk catatkan apa yang kamu inginkan. Habis itu kamu nggak usah diulang-ulang. Cukup kalau perlu bakar kertasnya. Oh gitu. Iya. Lepas aja gitu. Lepas. Tapi kita harus di 2 waktu. Kapan 2 waktu itu? Adalah pada saat kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Di waktu bangun tidur dan sebelum tidur dan bangun tidur. Karena sekarang ilmu pengetahuan lagi yang membuktikan Mas Hendra. Manusia itu kan kata Nabi an-nasu niyamun. Manusia itu tidur pada dasarnya. Wa idza matu ketika mati baru bangun, kan telat kalau begitu. Orang akhirnya sekarang ini orang bisnis dalam keadaan tidur, orang sholat yang keadaan tidur, orang umroh yang sedang tidur. Makanya nggak ada berdampak semuanya.
Karena dia melakukan sesuatu dalam keadaan tidur. Maka bagaimana supaya kita bangun dari tidur dalam hidup? Supaya kita bisa menyadari semuanya. Makanya biasakan Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah menekuk lidah itu adalah mematikan diri adalah dengan mencabut tadi semua. Ada berapa hal yang harus kita rilis dari jantung kita. Ya Allah, jika selama ini ada catatan buruk dari dalam ini. Ada orang yang membenci saya, menyakiti saya, memfitnah saya. Atau bahkan pernah membunuh di kehidupan. Karena Mas Hendra, kalau Mas Hendra pernah membunuh di kehidupan dulu. Ada kewajiban Mas Hendra membunuh di kehidupan ini. Karena hukum kisos. Ya. Maka itulah yang harus kita hapuskan. Maka ya Allah, barangkali apapun yang dilakukan orang, siapapun, kapanpun, dimanapun, saya maafkan hari ini. Karena sekarang nggak bisa lagi dikira-kira kan bagaimana kisah, bagaimana Tunggal Ametung dibunuh Ken Arok dibunuh Toh Jaya. Itu mereka aja itu sebetulnya. Maka kata saya, orang-orang yang sekarang membenci Yahudi, ingin membunuh Yahudi, siap-siap kamu lahir di Palestina. Nah kan sesuai keinginanmu. Iya. Dan hati-hati karena membenci orang Hindu. Kamu akan lahir di negara yang kamu benci itu. Dan Nabi sudah mengatakan, siapa yang mengatakan kafir pada orang, dialah. Dan dia tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu berpindah pada dirinya. Tapi sekarang kan Islam ini mudah menuduh kafir, murtad, kufur, sesat. Maka izin Bah. Iya. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Abah sudah pernah lakukan selama ini sehingga Abah berada di titik ini yang kemudian bisa ditransformasikan ke teman-teman, siapapun yang menonton gitu ya, yang itu membuat kita menjadi balance gitu antara finansial dan spiritual, karena dua hal itu yang bikin yang dicari banyak orang kan, keseimbangan dua hal ini gitu Pak. Nah tolong dikasih yang mungkin bisa dipraktekkan sahabat-sahabat semuanya. Apa aja coba? Sebetulnya sederhana Mas Hendra. Kan kita ini disebut apa kita? Kita adalah makhluk. Allah disebut Khalik. Makhluk dan Khalik satu enggak? Satu. Kan tadi kata apa juga, kaca jadi gelas kaca. Maka sebenarnya disuruh Allah itu makhluk dan Khalik. Itu ada khuluk namanya. Khuluk itu ketersambungan. Ada frekuensi, ada vibrasi, resonansi. Itu aja awalnya. Tapi bagaimana meresonansikannya? Ya sesuai dengan kehendak dia. Dia itu punya 9 nama. 9 nama yang bagus-bagus. Dia itu adalah pemaaf, adalah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Kamu masih pendendam, masih belum tuh kamu itu. Gimana mau dengerin channelnya Mas Hendra di Ngaji Roso? Kamu masih ada di channel orang lain. Nggak mungkin. Sementara Mas Hendra itu punya standar. Kalau saya lihat ini paling keren ini Ngaji Roso ini. Semua gitu kan tadi. Maka yang harus kita lakukan itu bagaimana Allah itu pemaaf. Kamu belajar jadi memaafkan. Tadi kan ada kholik dan khuluk itu satu. Samakan frekuensinya. Vibrasinya. Kamu juga selalu. Sekarang ini kan orang Islam kalau ingin kaya apa? Ya goni. Ya rozak. Tapi dia tidak berbuat. Bagaimana sifat Allah itu dilahirkan? Mulutnya aja ya. Mulut aja ya rojak. Ya goni. Mau kaya nyebut ya goni. Andai kata kemudian dia bisa meminimalisir kepelitannya, itu lebih konkret gitu dampaknya ya. Karena tujuannya ar-rojak itu lahirkan sifat Allah ar-rozak. Makanya kata Allah tadi kan, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka kamu satu frekuensi, nggak usah teriak-teriak. Sebenarnya Allah tuh nggak diminta Mas Hendra. Abah suka memakan kayak bohlam 5 watt. Nih bohlam ini kan kurang terang. Yang itu kan terang. Ini mungkin cemburu sama bohlam itu. Kata bohlam ini, ya Allah, ya PLN, berikanlah aku cahaya yang terang. Kata PLN, maaf Mas, tolong kayak si lampu itu, gede aja kapasitas kamu. Berapapun kamu, aku isi setrum itu selalu ada. Karena aku sang kehadiran, aku sang wujud, aku sang kesadaran. Ini kan banyak orang Islam itu seperti bohlam kecil ini, minta lampu terang. Tapi kapasitas jiwanya gak dirubah. Coba kalau Mas Hendra bayangkan, dia 5 watt, terus minta terang 100 watt. Apa yang terjadi coba? Meledak. Maka ada bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya aku tidak akan bisa memberikan kamu sesuai batas kemampuan kamu. Kalau kamu minta 5 watt ya aku udah kasih kok sebenarnya. Berarti sebetulnya itulah tadi kenapa yang harus dirubah si jiwa Mas Hendra. Jadi bukan Allah, oh Mas Hendra kamu gini-gini. Enggak.
Si jiwa itu kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah saja, PLN saja tidak mau merubah nasib si bohlam ini. Kalau si bohlam ini tidak mau merubah nasibnya. Coba sekarang nggak usah ditelepon, nggak usah di WA PLN enggak. Nggak usah didoa, da'aya da'u. Cukup aja ganti bohlamnya. Dari 5 watt ke 10 watt terangnya beda nggak? Beda. Copot lagi. Reinkarnasi lagi mati. Itu juga kalau mau sadar. Tapi banyak Mas Enda malah justru asalnya udah 10 watt turun ke 5 watt. Oh iya, reinkarnasi itu bisa lebih buruk. Maka di Quran ada Abah menemukan 20 makhluk yang menyeramkan, binatang. Karena hakikat Tuhan kan semua materi ini energi Mas Hendra. Iya. Dan semua energi itu semua materi itu energi. Dan energi itu tidak bisa tidak bisa Belangkan. yang ada hanya berubah Nah, kesadaran si 5 watt ini nggak menemukan, maka dia tetap aja jahil, pelit, jahil, tidak mau baik, tidak mau apa, ya tetap aja hilang. Akhirnya ganti bentuk nanti. Ruhnya itu pindah ke bisa berkaki 4, telinganya rancung. Udah ada filmnya. Oh, udah ada filmnya, Mas. Jadi maka amalia yang biasa Abah ajarkan berbagi sampai kepada pemahaman ini yang dimaksud Mahenda tadi. Terus aja berbuat baik, frekuensinya selaraskan dengan Allah. Kalau Allah sedang memberi, belajarlah memberi. Karena Allah itu adalah kata-kata yadullahi fawqa aydihim, tanganku di atas tangan makhluk. Kalau kamu selalu ingin menerima, berarti kamu itu jiwa miskin. Ya walaupun ya goni, ya mugni, ya rozak, tetap aja sifat. Aku tuh gak punya sifat miskin loh Mas Hendra. Maka saya tanya sama jemaah, kamu tuh gak bisa balik pada Allah loh. Terus kenapa Bah? Miskin. Miskin kamu itu. Nah iya Pak. Lah coba aja kamu 99 nama itu. Ada gak nama Allah fakir? Ada gak nama Allah miskin? Gak ada. Maka kalau kamu baik pada Allah, kamu itu harus Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Ajid, ya Jabar, ya Qahar. Ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Al-Afu, At-Tawwab, bahkan muncul Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Tapi ada nama Allah yang cocok dengan kamu. Ad-Doru, suka ngasih darurat sama mertuamu. Setan itulah Ad-Doru itu. Maka ada istilah Allah punya 3 nama Mas Enda yang sebetulnya digunakan oleh iblis, oleh setan, oleh tadi Ad-Doru, Al-Muntakimu. Digunakan oleh preman, semua maksa. Allah itu teh. Dia pakai pakaian Allah Al-Muntakimu menyakiti orang lain. Tapi kan kalau begitu berarti kita tidak bisa pulang pada Allah. Karena kenapa kata saya kok sulit. Dari selama ini Mas Hendra, orang banyak ya berbondong-bondong. Kok Abah bisa paham isi Al-Quran, hadis semua. Nyatu bahkan fisika, kimia, biologi. Ke Abah itu banyak profesor fisika. Abah diskusi fisika. Fisika kuantum apa semua. Dikaitkan dengan tauhid dan Al-Quran. Waduh mereka senang banget Mas Hendra. Senang banget. Dari mana Abah tahu? Terus berbuat baik. Belajarlah. Takhallaku bi ahlakillah. Selaraskan frekuensimu dengan Allah. Allah penyayang. Ayo penyayang. Bagaimana kamu dapat rezeki Allah? Kamu pembenci. Pendengki. Ngapirkan orang. Menyakiti orang lain. Sebetulnya di dunia ini la ilaha illallah tiada yang lain selain dia. Kau menyakiti orang lain. Yang punyanya kau sakiti. Kau membenci orang lain. Yang punyanya kau sakiti. Karena ingat dunia ini selama kau pandang secara syariat hanya kulit Mas Hendra. Ada Hindu, ada Buddha, ada kafir, ada iman, ada apa, ada anjing, ada babi, ada domba. Kalau kita lihat cangkang secara syariat. Maka kalau kita ada di situ siap-siap terjebak, tertipu, lelah, capek, maka masuklah ke dalam.